Ya, Anda masih bersama kami dalam Creative Money dan kita masih bersama dengan Wendy Putranto, Program Director M-Block Space. Nah, Mas Wen, balik lagi. Kalau kita berbicara mengenai model bisnisnya M-Block Space itu seperti apa sih sebenarnya yang dibuat saat ini? Ini apa kira-kira konser yang ada di M-Block itu emang bikinan M-Block sendiri atau ada yang mau bikin di sana deh gitu? Ada yang mau pakai tempatnya M-Block sendiri seperti itu atau M-Block Space ini? Iya, jadi memang sebagai sebuah creative hub, kita juga tidak hanya menyewakan venue ya. Jadi memang kita meng-create our own show gitu. Jadi dalam artian memang M-Block Space itu kita ada divisi yang memang tujuannya menjadi concert organizer. Itu timnya kita punya sendiri ya, mulai dari event management, kemudian tim teknis, ini sound lighting, kemudian ada audio, ada visual, ada berbagai macam perangkat pendukung untuk sebuah gedung pertunjukan itu kita punya. Dan model bisnisnya otomatis karena ini sebuah creative hub, kita pengennya memang ini menjadi industri kreatif ya, dalam artian semua pertunjukan yang dilakukan oleh kita ya dari M-Block itu akan berbayar. Dan semua tiket penjualannya itu akan dilakukan melalui online. Jadi karena M-Block itu cashless, salah satu karakter dari venue kita juga tetap ingin semuanya digampangin gitu, dari para penonton ini tinggal buka website dan mereka bisa cari pertunjukan apa yang mau mereka tonton di venue kita selama 3 bulan ke depan. Oke, nah ini kita kan kalau dilihat terkait dengan pemasukan sendiri tadi ini adalah cashless, berarti kan ada kerjasama juga dengan pihak lain juga dong berarti ya, Mas Wen? Iya, betul. Okay. Jadi untuk M-Block ya sebagai tenant itu kita menggunakan satu central paymentnya itu pakai pound ya. Jadi kita bisa tahu omset masing-masing, ada 18 tenant di M-Block yang restoran dan juga usaha kreatif lainnya. Nah ini setiap harinya kita pantau omsetnya mereka, karena memang sistemnya kan bagi hasil ya dengan pengelola dengan kita. Jadi mereka tenant ini tidak menyewa tempat, tapi bagi hasil. Begitu juga dengan di venue musiknya. Venue musiknya kita untuk penjualan tiket manajemen service kerjasama dengan Loket.com. Nah Loket.com ini memang base-nya online. Dan ya udah kita tinggal bikin event di situ dan menjual tiketnya via online. Nanti ada share dari pihak Loket itu berapa persen, dan dipotong pajak penghasilan, pajak hiburan berapa persen, ada buat WAMI ya, performance right berapa persen, dan sisanya nanti kita bagi dua antara artis dengan venue. Boleh bocorin nggak? Ini kira-kira rata-rata aja untuk pendapatan dari M-Block Space sendiri atau M-Block Live House sendiri itu berapa sih? Kalau bicara gini aja, yang paling gampang kita menghitung kemarin ya, dari mulai Maret yang dibatalkan ya sampai di bulan April, karena puasa kan tuh 24 April ya. Jadi 2 bulan itu aja kita loss kemarin 1,5 M dari venue doang. Dari pertunjukan musik ataupun pertunjukan teater, karena kita kemarin sempat mau bikin salah satu legenda breakdance ya dan juga pantomim, Septian Dwi Cahyo, itu kita batalkan. Dan juga ada satu pertunjukan internasional Iwan Fals-nya Perancis lah ya, itu kita batalkan juga kemarin. Dan total ada 12 event dengan nilai kerugiannya 1,5 M. Tapi bisa dilihat ini deh, sebenarnya itu karena efek dari pandemi. Nanti kita akan membahas itu Mas Wen. Tapi kalau kita lihat juga sebelum pandemi ini, kita kan tahu ini selalu dilakukan konser setiap harinya seperti itu. Bagaimana akhirnya strategi dari Mas Wendy dan tim sendiri membuat agar si penonton yang datang ke sana itu nggak jenuh tentunya dengan ya itu aja gitu loh. Walaupun musisinya ganti-ganti, tetapi bagaimana Anda membuat itu tidak jenuh? Nah, karena kan band-band ini punya fanbase yang berbeda ya. Jadi masing-masing band punya karakter fans, punya jenis-jenis fans yang nggak bisa disamain. Jadi antara katakanlah fansnya Glenn Fredly dengan sobat ambiarnya Didi Kempot itu berbeda. Jadi dengan membawa
berbagai macam jenis musik dan juga jenis fans itu bisa terjaga sebenarnya secara nggak langsung kehadiran para penontonnya. Kalau kita bikin dari kalender pertunjukan itu sama artisnya, katakanlah yang semuanya levelnya millennials atau yang semuanya levelnya orang tua gitu ya, Kahitna, Didi Kempot itu kan di levelan 30 tahun ke atas. Tapi kalau nanti Kahitna lihat mahal, tim kolonial jadinya Didi nih. Kempot tuh 300.000. Kalau Glenn itu 250.000 dan nggak mungkin kayaknya kalau millennial spending dalam sebulan itu mereka membayar harga tiket yang segitu beberapa kali gitu. Makanya emang harus dibikin varian pertunjukan yang berbeda-beda demografiknya gitu. Oke, baik. Kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana siasat dari M Block sendiri menghadapi masa-masa pandemi ini kan. Tadi ruginya lumayan besar juga sebenarnya Mas Wen. Nah, ada 1,5 M ya. Ini beberapa pembatalan yang dilakukan. Nah, apa yang memang dilakukan di tengah masa seperti ini kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Creative Money.